Di sini they di sini adalah benda-benda ini. The are made itu ialah barang-barang ini dibuat di Indonesia. Are made in Indonesia. Nah, judul ini termasuk judul kalimat pasif. Lihat di sini. I am made in Indonesia. Saya dibuat di Indonesia nih maksudnya ya. Lahir di Indonesia. Oke, di sini lihat di penjelasan awal. We will learn to use sentences in passive voice to describe object. Jadi kita akan belajar menggunakan kalimat pasif untuk menjelaskan objek. Nah, objek itu untuk menjelaskan objeknya. Oke. Pak ganti dulu tentang pasif. Oke, di sini. Nah, tuh. Tentang passive voice. Nah, di sini lihat. Udah kaca, Pak. Tampil enggak? Kalau enggak tampil silakan log out, keluar ulang. Apa? Masuk ulang, keluar, Oke, masuk oke. lagi. Nah. Oke, passive voice. Ingat, kalau kalimat pasif itu adalah kalimat. Nah, di bahasa Indonesia sendiri kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Misalnya contoh, saya membeli buku misalnya. Membeli buku misalnya. Nah, ini saya membeli buku ini, berarti kan kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kalimat aktif. Nah, bagaimana kita membuatnya menjadi kalimat pasif? Kalimat yang tidak langsung, berarti buku, ya, buku dibeli oleh saya. Nah, jadi dibeli ini termasuk pasif. Nah, sedangkan membeli itu adalah kalimat aktifnya. Itu. Itu ya, kalimat apa yang dimaksud kalimat pasif, apa yang dimaksud kalimat aktif. Jadi biasanya kalimat aktif itu kalau bahasa Indonesia, tapi kalimat pasif kalau di bahasa Indonesianya membeli berarti dibeli. Membawa berarti di bawah kan. Nah, lihat di sini passive voice is used to show interest, yang digunakan untuk menunjukkan interest in person, seseorang atau objek, that expresses, yang menjelaskan aksi, rather than the person or object that perform the action. Nah, ini menjelaskan orang atau objeknya yang melakukan aksi tersebut. Nah, the most important thing or person become the subject of the sentence. Jadi di sini itu yang paling penting itu benda atau seseorang itu menjadi subjek dari kalimat tersebut. Oke, the purpose of the passive voice. Nah, tujuan dari pasif to state an object activity, untuk menjelaskan identitas objek. To state materials that make the object, untuk menjelaskan material-material apa yang membuat objek tersebut.
To state function of object, untuk menjelaskan fungsi dari objek. To state what happened atau happened to the object, untuk menjelaskan apa yang terjadi atau terjadi di objek tersebut. Nah, kalian ingat rumusnya itu, pasif itu kalian harus ingat aja to be plus verb ketiga. Ingat. Kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan to be plus verb 3. Oke. To be ditambah verb ketiga. Nah, lihat di sini passive voice in simple present. Nah, passive voice di dalam bentuk simple present. Nah, lihat di sini. Di sininya subjek. Misalnya di sini kata kerjanya verb pertama, ini objeknya. Misalnya contoh example kalimat aktifnya. Subjek di sini kan saya, I. Subjeknya. Ini verb one-nya write. A book. Nah, ini objeknya. A book. Oke. Jadi kalau kita mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, kita harus ingat to be plus verb ketiga. Nah, sedangkan objek di sini di depan dijadikan subjek. Nah, berarti dianya jadi sini. A book ini tadi pindah ke depan, a book. A book kan satu. Berarti dia pakai to be-nya adalah is kalau dalam bentuk present. Oke, to be-nya is. Write itu tadi verb pertama, sedangkan return itu adalah verb ketiganya. By me. Oke. I write a book is written by me. Jadi saya menulis di sebuah buku itu ditulis oleh saya. Oke, contoh keduanya, the seller sells the fruits to mom. Penjual itu menjual buah-buahan kepada ibu. Penjual itu menjual buah-buahan kepada ibu. Berarti kalau menjual, dijual kan? Kalimat pasifnya berarti buah-buahan, the fruits are. Kenapa pakai are di sini kalau kalimatnya apa? Karena the fruits di sini kan banyak. Nah, kata ganti the fruits di sini sendiri adalah they misalnya. Kan banyak kan orang-orang ininya kan buah-buahannya. They are sold by the seller to mom. Ingat setelah di sini objeknya dijadi subjek, harus ada to be. To be-nya adalah are di sini. Terus jangan lupa verb ketiga, sold. Dari awal kata verb pertama, sell. Oke. Nih, yang passive voice in simple past tense. Nah, kemarin kita sudah belajar simple past tense. Rumusnya adalah subjek plus verb kedua. Subjek plus verb to. Itu adalah rumus simple past tense. Misalnya ini kejadiannya simple past tense kemarin kan, suatu kejadian pada masa lampau berakhir juga pada masa lampau. Ingat ya. Nah, lihat di sini. Contoh, examples, contoh-contoh. I made a cake. Saya membuat sebuah cake, kue. Berarti kalau kalimat pasifnya sebuah kue dibuat oleh saya kan? Jadi di sini a cake-nya kita depanin, a cake. Jangan lupa kalau to be-nya dari dari past tense itu adalah was atau were. Tapi kalau bentuk present bisa jadi is, am atau are. Oke. A cake was made by me. Ini objeknya tadi. Ini to be-nya.
karena a cake itu adalah sebuah, berarti satu kan, jadi dia pakai was. Tapi kalau dia banyak, dia pakai were. Made ini adalah verb ketiganya, sama bentuknya dengan verb kedua. Made ini tadi, made, make, made. Nah, by me, oleh saya. Nah, ini contoh kalimat keduanya. They brought umbrellas. Oke. Mereka membeli payung-payung. Oke. Pasifnya berarti payung-payung dibeli oleh mereka. Umbrellas, payung-payung, karena banyak payungnya dia pakai were. Karena umbrellas ini kata gantinya juga bisa dipakai they. Umbrellas were brought by them. Setelah to be were ini adalah to be plus verb ketiga. Nah, oke. Ingat ya, kalau pasif itu intinya adalah to be plus verb ketiga. To be diikuti oleh verb ketiga. Misalnya dianya misalnya I can swim misalnya. Ini kan auxiliary kata bantu, can kan, dia pakai can, tapi dia juga tidak bisa nih. Tidak bisa. Bentar, ini tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Kalimat pasif itu bisanya dia harus diikuti oleh objek, harus ada objeknya kalimat pasif. Oke. Nah, ini contoh short text. Ada contoh teksnya, ada sedikit contoh teksnya. A suspicious bag was found near a bus stop by an old woman who was waiting for the bus. Sebuah tas yang mencurigakan ditemukan dekat bus stop. Dekat bus stop ini pemberhentian bus oleh seorang wanita tua. Misalnya kita di sini, lihat di sini. Ini kan merupakan kalimat pasif ya. Kita jadikan aktif. Berarti kita cari dulu. Siapa yang nemukannya tadi? Old woman. Berarti old woman menemukan. Berarti ini, nah lihat di sini. To be-nya adalah was. Berarti ini dalam bentuk past tense. Berarti menemukan, found, verb kedua, found. Baru objeknya diikuti a suspicious maaf ya tulisan Pak jelek. Back. Kalau kita menjadikan kalimat ini menjadi bentuk aktifnya. Sedangkan ini kan bentuk pasifnya. A suspicious bag was found near a bus stop by an old woman who was waiting for the bus. Yang menunggu bus lewat. The bag wasn't opened by the old woman. Ini juga kalimat pasif. Tas itu tidak dibuka oleh wanita tua itu. Nah, she took it to the police station. Nah, dia membawa itu ke kantor polisi. Nah, ini bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif yang she took it to the police station. Terus when the bag was opened by the police officer, ketika tas itu dibuka oleh Pak polisi di kantor pos oleh polisi,
They didn't find something dangerous. Dia tidak menemukan sesuatu yang berbahaya. Ya. The suspicious bag was only contain old clothes and a pair of old shoes. Jadi tas itu hanya berisi pakaian buruk sama sepatu yang buruk. Siapa itu? Woi, mati ke woi. Arya. Dia online tapi wongnya ndak kati. Itu mau dikenian tadi. Si Arya. Oke. Lihat di bukunya lagi halaman 146. Nah, di sini halaman 146. Oke. Observing and asking question. Nah, di sini lihat di chapter 6 kalian halaman 146. Di sini kita lihat. Here we will do first, we will listen carefully to our teacher reading each description of 4 popular foods from Indonesia. Pertama kita mendengarkan guru kita membaca deskripsi tentang 4 makanan terkenal yang ada di Indonesia. Second, we will repeat the description after our teacher, sentence by sentence. Pertama sudah tuh selesai itu, keduanya kita mengulangi apa yang dijelaskan oleh guru. Terakhir, in group, we will play the role of the speaker. Kita akan bermainkan peran sesuai apa yang diomongin speaker ini. Nah, lihat di sini. Dari bentuknya aja kita tahu ini adalah satai. Satai or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate dibuat dari ikan, daging, sama lamb itu daging kambing. Oke, sate ayam is made of chicken. Ya jelas ya, sate ayam itu dibuat dari ayam. Sate kambing is made of lamb. Jadi sate kambing dibuat dari daging kambing. Sedangkan sate sapi is made of beef. Nah, sate sapi itu dibuat dari daging. A small pieces of meat are. Nah, lihat. Di sini dia pakai are. Nah, are marinated in spicy soy sauce. Nah, small pieces of meat. Nah, small pieces of meat ini daging-daging kecil itu. Nah, bagian daging-daging kecil. Berarti banyak kan bagian-bagian daging kecil are marinated. Marinated apa? Marinated itu diasinkan. Diasinkan. Ini berarti are marinated, berarti diasinkan. In spicy sauce. Nah, di spicy apa? Spicy, pedas. Berarti soy sauce itu kecap. Berarti diasinkan di kecap. Direndam kata wong tuh. Di kecap yang pedas ya, spicy. Some pieces of well marinated. Nah, beberapa bagian yang sudah diasinkan tadi daging itu are skewered. Skewered itu apa? Skewered ditusuk. Setelah sudah direndam itu tadi, dia ditusuk dulu. Ditusuk. Then kemudian on skewered, nah sudah ditusukkan tadi, satay is grilled over very hot charcoal.
Circle apa artinya? Arang. Jadi sate sudah yang ditusuk tadi, sate di grill itu dipanggang di arang yang sangat hangat. It is served with peanut sauce or soy sauce. Nah, ini dihidangkan, is served itu dihidangkan, with peanut sauce dengan saus kacang ataupun kecap. Oke, itu untuk makanan sate. Oke, yang the second one, yang makanan terkenal selanjutnya yang kedua adalah lemper. Lemper. Oke ya. Ini bentuknya kayaknya bentuk present semua, dia pakai is sama are. Present semua adanya. Lihat di sini. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. Lemper dibuat menggunakan apa? Handful lump itu dimek-mek pakai tangan. Terus juga di off steam. Steam ini maksudnya itu dikukus ya, dikukus. Glutinous rice itu beras ketan. It is filled with chicken or beef filling. It ini tadi menggantikan lemper. Lemper itu karena dianya ndak kate sini jadi satu, jadinya to be-nya pakai is ya. Ingat, to be plus verb ketiga ya. To be, ingat tadi past tense, to be plus verb ketiga. Nah, terus diisi dengan ayam ataupun daging yang di filling, dicincang-cincang, daging cincang kecil-kecil itu. Each pieces masing-masing berarti sikok kan? Masing-masing, sikok-sikok. Sikok-sikok is wrapped in banana leaf, dibungkus make daun pisang. And wrapped in is secured on both and with toothpicks or lidi. Nah, jadi yang sudah di wrap tadi, sudah dibungkus tadi, dianya ditusuk pakai tusuk lidi di atas sama belakangnya biar aman, tidak ada keluar lagi danya on both sides ya. Lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grilled. Lemper itu yang di daun pisang ini tadi bisa juga di steam, dikukus atau dimasak, dijadikan barbecue kayak itu ya, dipanggang juga boleh, dipanggang or grilled. Nah, if the glutinous rice is well cooked, ketika beras ketan itu tadi dimasak dengan baik, before lemper is filled, sebelum lemper lemper itu diisi dan di fill and wrap, sebelum diisi dan dibungkus, it can be served straight away with banana leaf, still green and fresh. Nah, itu bisa di serve tadi, disajikan langsung dengan banana leaf still green, dengan bungkus daun pisang yang masih hijau and fresh, dan fresh masih segar ya. Nah, ingat di sini it can be served. Nah, dapat dilayani. Nah, di sini can. Kenapa dianya kalau ini kan misalnya lemper. Kita jadikan aktif dulu. Lemper can serve
cancer strike away misalnya. Strike away. Strike away with banana leaf. Oke, di sini lihat. Kalau misalnya ada kata bantu di sini, misalnya lemper cancer, misalnya di sini kan lah sudah ada kata bantu yang tadi Pak mau jelaskan, ada kata kerja bantu, ini namanya kata kerja bantu. Nah, di sininya setelah kata kerja bantu, misalnya kan sudah kata kerja bantu can ataupun mas itu kata kerja bantu. Nah, setelah kalau kita mau jadikan ini kan untuk kalimat aktifnya kita menggunakan, tetapi kalau untuk kalimat pasifnya kita tambahi be plus verb ketiga. Nah, ditambah be plus verb ketiga setelah kata auxiliary. Seperti contoh di sini, misalnya lemper, it can be, itu dapat dihidangkan, can be ya, bukan pakai is atau bukan pakai are kalau dianya ada auxiliary can di sini. Ingat itu. Oke, yang tiga, oke, ini pempek pasti terkenal ini pempek nih. Pempek makanan khas Palembang ya. Pempek is a very popular food from South Sumatra. Pempek sangat terkenal, berasal dari Sumatera Selatan. It is made of fish and tapioca starch. Fish and tapioca starch and water are mixed. Nah, kenapa di sini pakai are? Karena di sini tadi objeknya tadi banyak. Fish, tapioca starch, sama water. Jadi dia di sini and water kan? And water berarti dia pakai are untuk to be-nya. Mix ini dicampur, kata kerja ketiga, yang kata kerja pertamanya adalah awal katanya adalah mix, mencampur. Oke. To make thick doughs, untuk membuat apa dia dicampur-campur jadi dia ngembang. In different shape and size, the dough is boiled until it float. Nah, setelah jadi adukannya terjadi, dianya itu diboil. Diboil itu istilahnya tuh dimasuk ke banyu itu apa namanya? Direndam ya, direndam pakai banyu hangat until it floats. Dia jadi kalau nak buat pempek itu kan kita masak banyu dulu kan, masak banyu. Nah, di banyu hangat itulah setelah kita masuk ke pempek, nah it floats. Setelah melayang baru diangkat. The cooked pempek is deep fried. Pempek it served with very thin sauce called cuko. Nah, pempek itu disajikan dengan cuko. Sausnya itu yang namanya cuko. Cuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. Jadi cuko itu terbuat dari bahan bakunya adalah air, kayu manis, chili itu cabai, garlic bawang, tamarin sama garam. Yang terakhir, the last adalah kerupuk. Nah, kerupuk udang di sini ada tulisannya. Kerupuk nah karena kerupuknya ini very crunchy crackers. Kerupuk ini kan banyak pasti kan, walaupun dianya bentuknya satu, ini kerupuknya ini banyak. Different kinds of cracker are easily found everywhere in Indonesia. Nah, ini nih banyak jenis kerupuk ini banyak ditemukan di mana di Indonesia. It is made of tapioca starch. Nah, dibuat dari tepung tapioka. It is flavored with fish dengan rasa bisa juga fish ikan, shrimp udang, or garlic. Garlic itu bawangan. Kerupuk is shaped in thin pieces. Nah, bentuk kerupuk itu dibentuk di kecil-kecil. The pieces of kerupuk are dried. Nah, kerupuk di sini tadi karena are, di sininya untuk pasifnya menggunakan are juga karena the pieces ya,
bagian-bagian, berarti banyak bagiannya. Are dried, dikeringkan under the sun until it completely dried and hard. Di bawah sinar matahari sampai dia benar-benar kering dan keras. Nah, sudah kita jemur keras baru. A very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Nah, setelah itu baru dimasak di banyu anget. Banyu anget. Minyak anget, cooking oil ya. Some kinds of kerupuk are fried in a very hot sand. Nah, ada beberapa kerupuk itu yang dipanggang di atas sand ini adalah apa namanya? Pasir yang panas. Kata wong tuh disangrai. Nah, disangrai. Oke, itulah contoh di sini kan terdapat juga ya. Ingat di sini adalah bentuknya itu passive voice, ini passive voice, ini juga passive voice, ini bentuk passive voice. Nah, untuk membedakannya ini kan rata-rata menggunakan kalimat dalam bentuk simple present ya. Kita coba cek dulu kalimat, kalau kalimat dia dalam bentuk past tense. Nah, ini ada dalam bentuk past tense. This awesome gift was given to me by my friend. Nah, lihat di sini. This awesome gift. Nah, oke, di sini was karena gift-nya ada satu cuma dia pakai was given. Oke, lihat di sini. It is wow, it look last night. What is it? Is it called apa itu disebut? It is made in Indonesia. Apakah dibuat di Indonesia? Yes, it is. This is called angklung. Oh, berarti hadiahnya itu angklung hadiahnya tadi. Dari Sunda. Culture in West Java. It is made in bamboo. Nah, dibuat it is made in bamboo. Dibuat menggunakan bambu. It is used to play not only tradisional but also modern music. Biasanya tidak juga digunakan untuk musik tradisional juga, tapi juga digunakan untuk musik modern. Lihat di sini ya, untuk menyatakan dianya bentuk past tense-nya. Was given. Was ini to be-nya, to be dalam bentuk past tense. Given itu adalah verb ketiga dari kata give. Bentuk keduanya adalah give. Bentuk ketiganya adalah given. Ini juga ada. Oh, dikitnya. Yang, nah ini. Oke, sedikit yang tentang past tense-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang passive voice. Oke, ingat ya, kalau kalian cuma ingat untuk kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan to be plus verb ketiga untuk kalimat pasif ya. Kalimat aktifnya itu biasanya mem, tapi kalau kalimat pasif itu maknanya itu biasanya di. Membeli, dibeli, membayar, dibayar. Nah, itu kayak itu ya. Itulah bentuk passive voice, kalimat tidak langsung. Kalimat pasif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Pak tutup?